Salam dan bahagia Ibu dan Bapak. Sekarang kita akan melihat dan membuka rapor pendidikan SD Negeri 4 Tamyang Layang. Terlihat di sini. NPSN 30202542, alamat Jalan Manunggal Tamyang Layang, Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah rapor pendidikan SD 4 Tamyang Layang tahun 2023. Raport ini berlaku sampai 30 November 2024. Kita akan membuka kemampuan literasi. Kemampuan literasi untuk SD 4 Tamyang Layang tahun 2023 baik 89,66 siswa, 66% siswa sudah mencapai kompetensi minimum. Capaian naik 41,58% dari tahun 2022. Apa arti capaian saya? Dibandingkan satuan pendidikan lain, satuan pendidikan Anda termasuk peringkat atas 1-20% di kabupaten kota Anda, peringkat atas 1-20% secara nasional. Kita akan mempelajari akar masalahnya. Walaupun ini hijau baik, tetap akan kita pelajari akar masalah yang sudah ada di sini. Ini adalah akar masalah. Bisa dilihat di sini beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Berarti ini yang perlu menjadi perhatian kami. Kita akan membuka detailnya. Ini adalah detailnya. Detail kompetensi membaca teks sastra. Kompetensi membaca teks sastra artinya kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks fiksi. Apa saja yang dinilai dalam kompetensi membaca teks sastra? Kemampuan memahami teks jenis fiksi peserta didik. Mari kita lihat nilainya. Skor capaian kompetensi membaca teks sastra Anda tahun ini 67,58, naik 33,5% dari tahun 2022. Karena 2022 skornya 50,62. Data ini sumber data dari Asesmen Nasional Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ini untuk detail yang pertama. Kita akan membuka detail kedua. Detail kompetensi membaca teks informasi. Kompetensi membaca teks informasi artinya kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi teks informasional non-fiksi. Apa saja yang dinilai dari kompetensi membaca teks informasi? Kemampuan memahami teks jenis non-fiksi peserta didik. Skor capaian kompetensi membaca teks informasi Anda tahun ini 67,61, naik 27,64% dari tahun 2022. Masih ada detail berikutnya. Kita akan membuka detail berikutnya. Ini kita melihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 detail. Dari kelima ini yang paling rendah nilainya adalah, kita lihat paling bawah yang nilainya 64,13/100, kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks. Kita lihat detailnya, karena ini yang paling rendah, kita akan melihat detail yang paling rendah. Skor capaian kompetensi mengevaluasi dan merefleksi isi teks tahun ini 64,13, naik 33,41% dari tahun 2022. Karena tahun 2022 skornya 48,07. Ini dari tahun sebelumnya memang naik, tetapi
Dari semua detail inilah yang paling rendah, sehingga kita harus perhatikan pada bagian ini, memperkuat kembali, mengevaluasi, merefleksi bagaimana caranya supaya nanti ini bisa naik nilainya lebih baik lagi. Kita tutup dulu. Jadi untuk detailnya di sini untuk kemampuan literasi punya kami ini ada 5 detailnya yang sudah dibuka satu persatu. Kelimanya tentunya akan kita pelajari, kita bersama-sama guru dan seluruh tenaga kependidikan, terlebih juga kepada anak didik kita akan membenahi bagian-bagian yang benar-benar menjadi perhatian kita. Itu tadi ada akar masalah, kemudian ada inspirasi benahi. Coba kita buka akar masalah tadi sudah. Kita lihat inspirasi benahi. Inspirasi benahi untuk kemampuan literasi. Kompetensi membaca teks sastra. Kemampuan untuk memahami teks sastra berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca sastra. Berikut beberapa cara konkret yang bisa dijadikan inspirasi. Kita akan melihat inspirasi 1. Inspirasi 1. Satuan pendidikan meningkatkan kompetensi GTK dengan mempelajari konten terkait teks sastra yang berkaitan. Kita lihat secara keseluruhan. Kemampuan literasi di plafon Merdeka Mengajar. Nah, kalau inspirasi yang berikutnya ini, yang kedua, Satuan Pendidikan melalui GTK mengimplementasikan pembelajaran tentang teks sastra yang berkaitan erat dengan kemampuan literasi siswa secara keseluruhan. Berikutnya inspirasi yang ketiga. Karena ini ada inspirasi 1, inspirasi 2, inspirasi 3. Lebih lengkapnya kita bisa mempelajari di platform Merdeka Mengajar. Karena di situ lengkap apa yang kita perlukan, semuanya sudah tersedia materinya. Tinggal bagaimana kita bisa mempelajarinya secara mandiri. Ini Bapak Ibu. Jadi setiap detail harus kita buka, harus kita pelajari. Apalagi seperti kami tadi, di detail yang nilainya paling rendah, itu akan menjadi perhatian yang sangat serius buat kami, sekolah kami. Di sini ada yang refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini baik. Kalau kita buka detail, bisa nanti kita buka. Kemudian ada kepemimpinan instruksional, itu baik, hijau juga. Kualitas pembelajaran itu baik, hijau. Tetapi di dalamnya sini detailnya ada nilai yang paling rendah. Nilai yang paling rendah itu harus kita pelajari, harus kita perbaiki bersama-sama. Di sini sudah disediakan berbagai inspirasi yang akan bisa kita pelajari melalui plafon Merdeka Mengajar. Bapak Ibu, ini adalah kemampuan literasi. Karena sebelumnya di video saya sebelumnya saya membuka kemampuan numerasi SD 4 Tamiang Layang. Bapak Ibu, semuanya kita membuka dan mempelajari. Ada di sini ada kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Semuanya ini menjadi perhatian kita, terutama pada nilai yang paling rendah.
Kalau raport kami ini memang semuanya naik dari tahun 2022, tetapi ada yang naiknya hanya sedikit. Dari keenam ini, yang kenaikannya paling rendah adalah iklim keamanan sekolah. Capaian naik hanya 4,3% dari tahun 2022. Kalau kita lihat dari pertama, untuk kemampuan literasi, capaian naik 41,58% dari tahun 2022. Kemampuan numerasi naiknya 239,95% dari tahun 2022. Untuk karakter, capaian naik 24,36% dari tahun 2022. Dan yang ini iklim keamanan sekolah capaian naik 4,3% dari tahun 2022. Iklim kebinekaan capaian naik 16,22% dari tahun 2022. Yang keenam, kualitas pembelajaran capaian naik 25,01% dari tahun 2022. Ini adalah capaian yang baik untuk sekolah kami, tetapi capaian ini bukan pekerjaan satu orang, tapi kolaborasi antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan yang lain, terlebih murid dan juga orang tua yang sangat mendukung sekolah sehingga ini bisa dicapai. Bapak Ibu, ini cara saya membuka raport pendidikan SD 4 Tamyang Layang. Silakan Bapak Ibu membuka raport sekolah Bapak Ibu dengan cara masing-masing dan mempelajarinya supaya kita semua bisa menyelesaikan apa yang menjadi tugas kita di sekolah, apa yang seharusnya dilakukan oleh kepala sekolah, guru dan tenaga kependidikan. Semoga bermanfaat.